Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 11. Sweet Seventeen. Malam itu, setelah hari kenaikan kelas, Mas Ken mengajak kami semua ke studio foto. Katanya, agar punya kenang-kenangan foto bersama. Karena selama bertahun-tahun tinggal bersama, kami belum punya satu foto pun. Dari rumah, kami sibuk memakai pakaian paling bagus yang dimiliki dan dandan rapi. Rido terlihat rapi sekali dengan kemeja kotak-kotak lengan panjang yang dikancing sampai ke leher. Mega yang biasa memakai celana jeans. Malam itu cantik dengan dress hadiah dariku yang baru dipakai. Randi yang tak pernah mau melepas topinya. Dan Rio lucu sekali dengan rambut yang disisir berkali-kali. Mas Ken sendiri malah terlihat santai dengan hanya mengenakan kaos polos warna putih. Aku memaksanya mengenakan kemeja lengan pendek tapi tidak perlu dikancing. Terlihat keren. Sedangkan aku sendiri juga memakai dress selutut tanpa lengan. Dan rambut tergerai panjang. Di studio foto, rusuh sekali berganti-ganti gaya. Fotografernya berkali-kali meminta agar kami tidak tegang. Menyuruh senyum lebar. Atau gaya bebas. Entah berapa kali kami bergonta-ganti foto. Foto bersama-sama dan foto berdua bergantian. Lengkap. Dan saat foto berdua dengan Mas Ken, aku tersenyum lebar merangkulnya. Menyenangkan sekali. Tak sabar menunggu hasilnya. Semingguan barulah keluar. Saat itu, Mas Ken pulang dengan wajah ceria membawa bingkisan yang ternyata isinya album foto. Kami tertawa melihat satu persatu hasil foto tersebut. Dan kami boleh menyimpannya sendiri-sendiri. Aku menyimpan dua foto. Satu foto bersama dan satu foto berdua dengan Mas Ken. Saat itu aku sudah kelas 2 SMA. Tak lama lagi usiaku 17 tahun. Entah mengapa rasanya tidak sabar menunggu hari itu tiba. Sweet Seventeen. Dan yang pasti, Mas Ken akan memberitahu satu rahasia lagi. Rahasia spesial. Katanya, aku masih satu kelas dengan Rina. Meskipun tidak pernah mendapatkan peringkat 3 besar. Tapi Rina cukup pintar hingga bisa berada di kelas favorit lagi bersamaku. Membuatku tak perlu bingung harus sebangku dengan siapa di kelas 2. Rina tetap menjadi sahabatku di sekolah. Siang itu, saat jam istirahat, Kak Raga datang menghampiri. Cukup terkejut karena sudah hampir 2 bulan tidak bertemu semenjak dia lulus sekolah. Dan kabar yang aku dengar, dia kuliah di universitas yang cukup jauh dari sekolahan ini. Aku bawa ini buatmu. Kak Raga menyodorkan 2 novel. Aku menerima dengan senang hati. Karena koleksi novelku akan bertambah banyak di rumah selain pemberian dari Mas Ken. Kami duduk berdua di depan gerbang. Sambil makan bubur ayam. Kak Raga masih sama dengan sebelumnya. Sangat menyenangkan dengan selera humor yang cukup tinggi. Aku bisa dibuatnya tertawa berkali-kali. Tak pernah keberatan dengan status yang mungkin bisa dibilang menggantung. Maaf, Kak, aku belum boleh pacaran sama Mas Ken. Aku menolak saat Kak Raga menyatakan perasaannya. Sebelum lulus sekolah waktu itu. Dia mengerti dan tetap menunggu sampai aku siap. Tak pernah memaksa apalagi menuntut penjelasan. Aku tak pernah bilang pada Mas Ken tentang Kak Raga yang masih sering mengunjungiku di sekolah. Karena pasti hanya akan membuatnya marah padaku seperti kejadian saat aku meminta izin pergi jalan-jalan berdua dengan Kak Raga. Atau saat Kak Raga memberikan boneka, bunga, atau puisi. Terakhir, Mas Ken malah mendiamkanku saat aku memberikan hadiah kelulusan pada Kak Raga. Meskipun aku bilang tidak pacaran dan tidak ada hubungan apapun, Mas Ken tetap marah. Sepertinya, Mas Ken memang sedikit berlebihan atau terlalu was-was aku salah bergaul. Karena bukan hanya Kak Raga yang Mas Ken tidak suka, tapi sahabatku Rina juga. Kamu masih berteman dengan dia? Tanyanya suatu pagi di hari Minggu. Saat aku memintanya menggunting kukuku. Siapa? Teman cewek kamu itu. Yang biasa bareng kamu. Rina. Iya. Kenapa? Mas Ken suka ya sama dia. Aku mengulum senyum. Menggoda. Tak ada maksud lebih. Tapi Mas Ken langsung menatap tajam seolah tidak suka dengan candaanku. Jangan terlalu dekat sama dia. Katanya kemudian. Kenapa? Dia teman aku dari kelas 1. Baik kok. Semua orang juga bisa bersikap baik. Haura. Baik di suatu tempat dan keadaan. Tapi berbeda jika sudah berada di tempat lain. Maksud Mas Ken apa sih?
Gak jelas ngomongnya. Mas Ken kembali menatapku dengan tatapan yang sungguh-sungguh. Dia bukan teman yang baik. Haura, kamu boleh berteman dengan siapa saja. Asal jangan terlalu dekat. Takutnya kamu akan terpengaruh dengannya. Penjelasan yang penuh teka-teki. Sama sekali tidak mengerti tentang apa yang dikatakan Mas Ken. Saat itu aku hanya merasa Mas Ken terlalu berlebihan. Karena bahkan sahabatku sendiri dicurigai akan membawa pengaruh buruk padaku. Itu pemahamanku sebelum akhirnya aku tahu apa maksudnya. Siapa Rina sebenarnya? Entah dari mana Mas Ken tahu. Mungkin pernah melihatnya secara langsung. Kemudian takut aku ikut terjerumus pada pekerjaan yang hina. Sayangnya, takdir justru membawaku pada lumpur dosa itu pada bulan kelahiranku. 17 tahun. Sweet Seventeen. Hari spesial. Hari yang kutunggu-tunggu. Namun, berubah menjadi hari paling mengerikan. Rio datang ke sekolahan ketika aku masih ada di kelas. Aku langsung meminta izin kepada guru untuk keluar kelas sebentar menemuinya. Ada apa, Mas Ken? Rio tersengal-sengal. Tangannya menunjuk-nunjuk entah menunjuk apa. Kenapa, Mas Ken kecelakaan? Yang bener kalau ngomong. Rio. Tanpa sadar aku membentak. Aku gak bohong. Kak. Sekarang Mas Ken ada di rumah sakit. Kak Rido nyuruh aku kasih tahu Kak Haura. Aku langsung melesat menuju rumah sakit. Tanpa pamit kepada guru. Bahkan tas pun tak kupedulikan. Hampir 1 jam perjalanan menuju rumah sakit besar di ibu kota. Karena dari cerita Rio, keadaan Mas Ken sangat parah. Sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat tapi dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai. Aku tak peduli bagaimana keadaannya dari cerita. Aku ingin segera menemui dan memastikan bahwa Mas Ken baik-baik saja. Maka setelah tahu di mana Mas Ken dirawat, aku lari dengan cepat. Rio berkali-kali berteriak memanggil agar aku menunggu. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin segera melihat Mas Ken. Di sana, di depan sebuah ruangan, Rido, Mega, dan Randi berdiri dalam diam. Mega bahkan berurai air mata menghambur memelukku. Tergugu dan berkali-kali menyebut, Mas Ken, Ra. Mas Ken. Tubuh Mas Ken terkulai tak berdaya di sebuah ruangan operasi. Mendengarnya saja sudah sangat menakutkan. Apalagi saat tahu segala kemungkinan bisa saja terjadi. Rina menyusulku di rumah sakit. Membawakan tasku yang tertinggal di kelas. Memelukku. Menenangkan. Selalu berbisik bahwa Mas Ken akan baik-baik saja. Namun kenyataan justru sebaliknya. Apalagi saat dokter bilang tentang biaya. Tentang keadaan Mas Ken yang harus segera dioperasi. Jika tidak, maka keadaannya akan semakin memburuk. Lakukan apa saja, Dok. Tolong selamatkan abang saya. Aku berucap tegas walau bergetar. Memastikan bahwa soal biaya akan segera diurus. Meskipun tubuhku terasa lemas saat tahu total biaya operasi dan sebagainya. Rina yang menemaniku di ruang administrasi. Mengusap punggungku. Aku mengeluh dalam diam. Tak tahu harus bagaimana dengan semua biaya tersebut. Aku tergugu. Duduk di kursi memikirkan banyak hal. Tentang keadaan Mas Ken yang bersimbah darah di sebuah ruangan yang harus segera mendapat pertolongan. Luka-luka di tubuh Mas Ken memang sudah dijahit oleh dokter. Pertolongan pertama telah diberikan. Namun, kaki dan lengan harus segera dioperasi karena ada tulang yang tergeser atau entah apa tadi penjelasan dokter. Pikiranku sepenuhnya tertuju pada keselamatan Mas Ken. Aku bisa membantumu, Ra. Aku menoleh pada Rina yang duduk di sampingku. Tapi bukan membantu masalah uang. Aku gak punya uang sebanyak itu. Aku bisa bantu kamu menemui seseorang yang akan memberimu pekerjaan dengan bayaran di muka. Uangnya bisa kamu gunakan untuk membayar biaya rumah sakit. Aku mengusap wajah yang basah secara kasar. Antusias dengan tawaran Rina. Aku mengangguk dan mengatakan akan melakukan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang. Demi Mas Ken. Rina tidak bilang pekerjaan apa. Hanya membawaku pada sebuah rumah besar di kota. Dia menggandengku masuk dan bilang, gak usah takut. Di sini udah banyak yang kenal sama aku kok. Aku memang tidak takut. Tapi tatapan mereka membuatku merasakan hal aneh. Apalagi saat memasuki sebuah ruangan di lantai 3. Ruangan besar dengan sofa dan meja di samping pintu. Kamu bawa siapa? Rina. Seorang wanita parubaya dengan dandanan elegan itu bertanya. Berjalan mendekat dengan senyum ramah. Temanku. Tante. Dia butuh uang sekarang juga. Oh.
Berapa? Sudah tahu pekerjaan di sini? Belum sih. Tapi aku yakin dia pasti mau. Wanita itu tersenyum lebar. Duduk di sampingku. Menatapku dengan tatapan yang membuatku risih. Cantik. Masih terlihat segar. Kamu butuh uang berapa? Sayang. Katakan. Apa benar? Saya bisa mendapatkan uang itu sekarang. Wanita itu tertawa pelan. Tentu saja. Asal kamu tanda tangan surat perjanjian. Kontraknya. Tergantung dengan jumlah uang yang kamu inginkan. Bagaimana? Aku mengangguk cepat. Wanita itu tersenyum dan berdiri. Lalu mengambil sesuatu dari meja kerjanya. Selembar surat lalu memberikannya padaku untuk dibaca dan diisi seperti mengisi data diri. Mataku membelalak saat membaca bagian. Asteris. Ibu kota kembali diguyur hujan malamnya. Langkah kaki terseok-seok turun dari taksi menuju rumah sakit. Aku membiarkan air hujan membasuh tubuhku. Hari ini ulang tahunku. Mas Ken. Seharusnya malam ini kita sedang berpesta seperti sebelumnya. Seharusnya malam ini kita sedang berbahagia. Dan aku meniup lilin dengan angka 17. Dan bukankah Mas Ken sudah berjanji akan memberitahu satu rahasia lagi? Bukankah Mas Ken berjanji akan memberikan apapun yang kuminta? Aku hanya minta Mas Ken jangan pergi. Bukankah Mas Ken sudah berjanji? Dan aku akan melakukan apapun agar Mas Ken tidak pergi. Bahkan melawan takdir sekalipun. Tangisku pecah di bawah derasnya air hujan. Air hujan yang mampu menghapus air mataku. Air mata kekalahan dan ketakutan. Takut akan kehilangan. Seandainya saja, air hujan ini mampu menghapus dosa yang baru saja kulakukan. Mungkin rasanya tidak akan terlalu menyakitkan. Karena takut akan segala kemungkinan. Kemungkinan yang akan membuat Mas Ken pergi.